Shalom, haleluya. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tema firman Tuhan, sarana untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati, dikasih Tuhan, di dalam kitab Injil ada sebuah cerita nyata yang dialami oleh perjalanan Tuhan Yesus selama dia melayani di bumi ini. Ada satu peristiwa di mana saudaraku, pribadi seorang anak kecil, melalui anak kecil kemuliaan Tuhan terjadi. Melalui anak kecil mujizat Tuhan itu dinyatakan. Melalui anak kecil ada begitu banyak orang melihat kemuliaan Tuhan. Melalui anak kecil ada ribuan orang boleh mengalami mujizat Tuhan. Saudaraku, cerita apakah itu saudaraku? Kita akan melihat di dalam kitab Yohanes pasal 6. Yohanes 6 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya tidak akan membaca ayat-ayatnya, tetapi kalau saudara baca di judul yang diberikan oleh Lembaga Alkitab Indonesia, Yesus memberi makan 5.000 orang. Tahukah saudaraku, kata pembuka tadi yang saya katakan bahwa seorang anak kecil, dia menjadi sarana yang dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Melalui Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya akan baca saudaraku di ayat yang kedua, ayat yang ketiga. Kita baca bersama Yohanes 6 ayat 2 dan 3. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia karena mereka melihat mujizat-mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Dan Yesus naik ke atas gunung dan duduk di situ dengan murid-muridnya. Ayat 4, saya lanjut. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi sudah dekat. Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang-orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Ayat 6, hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Ayat 7, jawab Filipus kepadanya, roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja. Saudaraku, karena begitu banyaknya orang yang mengikut Yesus, ini dikatakan ada 5.000 orang. Tetapi saudaraku, yang sebenarnya itu hanya 5.000 orang laki-laki. Perempuan dan anak-anak itu belum terhitung. Jadi sangat banyak sekali orang yang mengikut Yesus pada waktu itu. Sehingga Filipus dia berkata, Tuhan, tidak akan cukup kalaupun kita akan membeli roti, ayat yang ke-7. Kalaupun kita akan beli roti seharga 200 dinar, tidak akan cukup Tuhan untuk memberi makan orang yang sebanyak ini. Walaupun cuma sepenggal-sepenggal, walaupun cuma kecil-kecil, tidak akan cukup memberi makan orang yang banyak ini. Tetapi saudaraku, di antara orang yang begitu banyak yang mengikut Yesus pada waktu itu, ada seorang anak kecil. Seorang anak kecil ini yang memegang roti dan ikan di tangannya. Orang bilang saudaraku, kalau biasa dulu ya, kalau zaman dulu, tidak tahu kalau zaman sekarang. Dulu kami kalau mau ke sekolah, orang tua sudah ambilkan loyan kecil, tempat kecil. Di situ orang tua sudah bungkuskan nasi, ada ikan, jadi ada lauk. Kami bawa, taruh di dalam tas, kami bawa ke sekolah. Jam istirahat kami makan. Bekal, jadi bekal yang diberikan oleh orang tua. Supaya orang tua tidak berikan lagi jajan,
Jadi orang tua siapkan bekal bagi anak-anak yang bersekolah, dan itu saya alami dulu waktu masih sekolah, waktu masih kecil. Ada nasi, ada lauk, entah itu ikan goreng, entah itu telur, pokoknya lauk, tahu atau tempe yang digoreng, yang dibungkuskan orang tua bawa bekal di sekolah. Dan saudaraku tahu bahwa anak kecil ini yang dicatat dalam kitab Yohanes pasal 6 ini, di antara begitu banyaknya orang yang mengikut Tuhan, hanyalah anak kecil ini yang rela memberikan roti dan ikan yang dia bawa, saudaraku, kepada murid Yesus. Kita baca ayatnya, saudaraku, ayat yang ke-8 dan 9. Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon, Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apa artinya itu untuk orang banyak ini?" Saudaraku, ini Andreas, dia bilang kepada Tuhan Yesus, "Di sini ada anak kecil, dia membawa 5 roti dan 2 ikan." Saudaraku, kalau kita pikir dengan akal, dengan logika kita, tidak mungkin orang yang ribuan, Alkitab bilang 5.000 orang, itu pun laki-laki. Taruhlah 5.000 pas, kita tidak hitung perempuan dan anak-anak. 5.000 orang yang begitu banyak, masakan tidak ada orang selain anak kecil ini yang membawa roti atau membawa bekal dalam perjalanan mereka. Amin. Pasti ada. Tidak mungkin di antara sekian banyaknya orang, di antara sekian ribuan orang, tidak mungkin kalau cuma 1 orang yang membawa bekal. Ya pasti kalau cuma 10 orang pasti ada. Karena ini ribuan, saudaraku, bukan ratusan, 5.000. Pasti kalau cuma 10 orang itu kurang, itu pun masih kurang. Pasti ada orang yang selain dari anak kecil ini yang punya roti atau punya ikan atau punya bekal yang lain. Tetapi coba lihat, anak kecil ini menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ada banyak orang Kristen, justru orang yang sudah lama mengenal Tuhan, orang yang dikatakan pelayan Tuhan, orang yang dikatakan pendeta-pendeta, hamba-hamba Tuhan pun ada yang seperti ini. Tidak menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan, alias pelit, tidak mau memberi apa yang ada padanya. Tetapi Alkitab bilang, anak kecil ini dia punya 5 roti dan 2 ikan. Jadi Yesus mengadakan mujizat. Dikala itu bukan pemberian roti dari bapak-bapak, saudaraku. Amin. Yesus mengadakan mujizat, memberi makan 5.000 orang, bukan pemberian roti dan ikan dari ibu-ibu, tetapi pemberian roti dari ikan dari anak kecil. Saudara perhatikan ayat 9. Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang banyak ini? Ini Andreas, dia ragu. Dia bilang, "Tuhan, ada cuma 5 roti, 2 ikan. Apa artinya ini bagi 5.000 orang yang hadir, yang mengikut kita hari ini? Tidak akan cukup." Tetapi saudaraku, ketika seorang anak kecil ini, dia rela, dia ikhlas, dia tulus menyerahkan kepada Andreas, kepada murid Yesus, 5 roti yang ada di tangannya dan 2 ikan yang ada di tangannya, dia berikan. Sehingga terjadilah mujizat. Yesus memberi makan 5.000 orang. Luar biasa, saudaraku, dari peristiwa ini sehingga lagu yang anak sekolah minggu yang terkenal, 5 roti dan 2 ikan, Tuhan Yesus memberkati. 5 roti dan 2 ikan, Tuhan memberkati. Bahkan dikatakan lagu ini,
sisanya 12 bakul. Jadi ada kelebihan dari 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, sebenarnya saya berpikir, kenapa ya bukan bapak-bapak, orang-orang tua yang sudah lebih paham, orang-orang tua yang sudah mengerti, atau ibu-ibu yang hadir pada waktu itu, yang sudah banyak kali melihat mujizat Tuhan. Karena pada waktu itu orang-orang yang mengikut Tuhan, mengapa mereka berbondong-bondong mengikut Yesus? Kalau kita baca tadi di ayat 2, karena mereka sudah melihat mujizat dan kesembuhan yang Yesus buat. Amin. Mereka itu berbondong-bondong mengikut Tuhan, bapak-bapak, ibu-ibu, pemuda-pemuda. Mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan, mengikut Yesus. Karena mereka sudah lihat, Yesus sudah melakukan banyak sekali kesembuhan, banyak sekali mujizat. Tetapi kenapa tidak ada di antara 5.000 orang itu yang dicatat oleh Alkitab, bapak-bapak atau ibu-ibu yang memberikan bekalnya? Pasti ada di antara 5.000 orang itu, selain dari anak kecil ini yang membawa bekal. Pasti ada, walaupun hanya sedikit. Rata-rata mereka yang hadir itu memang tidak membawa bekal. Tidak membawa makanan di dalam perjalanan mereka ketika mereka mengikut Yesus. Tetapi saya yakin kalau cuma 10 orang, paling kurang itu pasti ada. Karena ini 5.000 orang, saudaraku. Mereka berbondong-bondong mengikut Tuhan. Tetapi lihat, seorang anak kecil bisa dipakai Tuhan untuk mengadakan mujizat yang besar. Melalui pemberiannya, saudaraku, melalui pemberiannya roti dan 2 ikan ini, mujizat besar terjadi. Banyak orang yang tidak makan, banyak orang yang mengikut Yesus yang saat itu lagi kelaparan. Mereka terberkati, amin. Mereka terberkati melalui apa? Melalui pemberian 5 roti dan 2 ikan ini dari seorang anak kecil. Saudaraku, mari kita jangan kalah dengan anak kecil. Ada banyak, saudaraku, anak kecil ini gambaran orang Kristen yang baru mengenal Tuhan. Anak kecil ini adalah gambaran orang Kristen yang baru percaya Tuhan. Lihat, saudaraku, hari-hari ini ada banyak, saudaraku, orang-orang kedar, orang-orang seberang yang sudah mulai mengenal Tuhan. Mereka dipanggil Tuhan. Mereka berbalik dari kepercayaan kedar mereka, dari pengajaran-pengajaran bukan pengajaran Kristus. Mereka berseru kepada Tuhan. Mereka diselamatkan oleh Tuhan. Mereka yang baru kenal Tuhan, lihat, saudaraku, mereka itu berkobar-kobar mengasihi Tuhan. Mereka tidak perhitungan dengan Tuhan. Ada banyak anak-anak dari ustadz-ustadz, artis-artis yang beragama bukan beragama Kristen. Mereka sementara dipanggil Tuhan untuk menjadi murid Kristus. Untuk apa? Menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi melalui pribadi mereka menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Sarana untuk apa? Nama Yesus itu ditinggikan. Saudaraku, biarlah lewat pribadi kita nama Yesus itu ditinggikan. Bukan melalui pribadi kita nama Yesus itu dihujat. Jangan sampai ketika orang menyebut saya, contohnya, orang menghujat nama Tuhan. Karena apa? Karena perilaku saya yang tidak sesuai firman. Karena perkataan saya, perbuatan saya yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Akhirnya bukan nama Yesus dimuliakan, tetapi nama Yesus dicela. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar seperti anak kecil ini. Di tengah-tengah keberadaannya yang lapar, amin, saudaraku. Dia itu masih anak kecil, dia lapar. Bahkan dia belum mengerti. Tetapi walaupun dia belum mengerti bagaimana Yesus bisa berbuat mujizat, dia rela memberikan bekalnya yang dia bawa dalam perjalanannya mengikut Tuhan. 5 roti dan 2 ikan. Saudaraku, kalau kita rela melakukan yang terbaik bagi Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan, kuasa Tuhan dinyatakan, saya yakin hidup kita ini akan diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, ayat yang selanjutnya
Ayat 10. Kata Yesus, suruhlah orang-orang itu duduk. Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu. Kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Saudaraku lihat, yang ada pada waktu itu yang dikatakan 5.000 orang itu cuma laki-laki. Tetapi perempuan-perempuan, anak-anak kecil tidak disebut. Jadi kalau diperhitungkan, kalau dihitung, jauh lebih dari 5.000 orang yang hadir, yang ada, yang berbondong-bondong pada waktu itu. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu, sebanyak yang mereka kehendaki. Dan setelah mereka kenyang, ia berkata kepada murid-muridnya, kumpulkanlah potongan-potongan yang lebih, supaya tidak ada yang terbuang. Maka mereka pun mengumpulkannya dan mengisi 12 bakul penuh dengan potongan-potongan dari kelima roti jelai yang lebih setelah orang-orang makan. Saudara lihat, ketika Yesus mengambil roti itu dan ikan itu, Yesus mengucap syukur kepada Allah Bapa di surga. Terjadilah mujizat Tuhan melalui anak kecil ini. Menjadi sarana, hidup kita ini harus menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Di gerejamu ketika ada pembangunan, engkau yang sudah diberkati dengan berkat yang Tuhan titipkan kepadamu, berkat yang berlimpah, mari engkau berkati pembangunan gerejamu. Engkau menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Hidup kita ini harus bisa menjadi berkat. Hidup kita ini harus bisa menjadi sarana. Artinya apa? Hidup kita ini harus bisa dipakai oleh Tuhan untuk kemuliaannya, bukan untuk kemuliaan kita. Tetapi melalui pribadi kita, kemuliaan Tuhan itu dapat dilihat oleh orang banyak. Nama Yesus itu dapat diagungkan. Nama Yesus itu dapat ditinggikan. Nama Yesus itu disanjung, diagungkan oleh karena perbuatan kita. Ketika kita memberkati satu pembangunan gereja, gereja itu misalnya contoh lagi membangun, kita yang diberkati Tuhan dengan berkat yang melimpah, misalnya bisnis kita berhasil dengan luar biasa, kita memberkati pembangunan gereja, dan seandainya gereja itu berdiri megah, bagus, kelihatannya luar biasa, orang-orang yang ada di sekeliling gereja itu, apalagi dia orang yang bukan beragama Kristen, mereka akan berkata, luar biasa ya, Allahnya orang Kristen ya. Coba lihat, gereja mereka itu bagus-bagus. Saudaraku, saya sangat bersyukur di kampung kami ya saudaraku, di Sulawesi Utara. Kalau mau dikatakan orang dengan berpenghasilan apa adanya, rata-rata orang yang ada di kampung kami, penghasilan mereka ialah petani. Petani itu saudaraku jarang terlihat petani yang menjadi kaya raya. Jarang sekali saudaraku. Apalagi petani dengan manual. Tidak pakai mesin-mesin saudaraku. Petani dengan tenaga manusia. Seperti papa kami saudaraku atau ayah kami. Memang petani tulen. Tetapi tidak ada alat-alat pertanian yang lengkap. Paling ada cangkul, parang. Tetapi selebih daripada itu tidak mempergunakan saudaraku alat-alat yang canggih, hanya pakai tenaga manual, tenaga manusia ini. Jadi saudaraku sudah puluhan tahun bertani saudaraku. Ya hidupnya ada makan, ada pakaian, ada-adalah saudaraku. Tetapi kalau mau dikatakan menjadi orang yang kaya raya, susah sekali. Atau dalam artinya tidak menjadi sukses sekali kalau pekerjaannya petani. Karena kami lihat saudaraku, mungkin sekarang banyak petani yang sukses karena petani dengan sistem yang modern. Atau petani yang sukses itu hanya satu dua orang. Karena dia punya berapa hektar tanah. Karena dia memang latar belakangnya sudah orang kaya. Tetapi kalau latar belakangnya petani seadanya, rata-rata itu tidak kaya. Tetapi yang saya lihat, nama Yesus itu dimuliakan di kampung kami, bukan hanya di kampung kami,
Tetapi di seluruh daerah Sulawesi Utara, saudaraku, saya perhatikan, mengapa? Karena ada banyak orang Kristen di sana yang menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Saya perhatikan rata-rata gereja yang ada di Sulawesi Utara itu besar-besar, megah-megah. Bahkan kalau di kampung kami ada gereja yang model interior, model eksteriornya atau model bagian luarnya itu seperti bangunan yang ada di Amerika sana, saudaraku. Wih, bangunannya itu cantik sekali, saudaraku. Padahal di desa itu penghasilan mereka peternak mujair, karena di daerah itu, saudaraku, di kampung kami di Sonderbawa di Tonelet banyak air-airnya, jadi kolam-kolam itu banyak. Petani kelapa, cengkeh. Tetapi gerejanya itu, desainnya itu diambil dari luar negeri. Menjadi gereja yang besar. Hampir di setiap kampung gerejanya itu luar biasa. Dan ketika orang luar, biasanya kami dari Papua ini, gereja-gereja di Papua GKI itu, gereja Kristen di tanah Papua, gereja Kristen Injil di tanah Papua. Mereka biasanya buat program wisata rohani. Mereka ke kampung kami di Sulawesi Utara, orang-orang yang ada di Papua. Dan ketika mereka kembali, apa yang mereka ceritakan kepada orang-orang yang ada di Papua? Mereka ceritakan kepada kami, wih, kami sudah melihat bagaimana gereja-gereja di Sulawesi Utara, luar biasa, bagus-bagus gereja di sana. Gereja di sana mantap-mantap, besar-besar. Saudaraku, lihat, berarti ini nama Tuhan itu dimuliakan. Amin. Walaupun orang-orang yang ada di sana penghasilan mereka bukan bisnismen yang sukses yang pegang ratusan miliaran rupiah. Hanya kadangkala cari hari ini cuma cukup makan 3-4 hari. Tetapi apa yang mereka lakukan itu memuliakan nama Tuhan. Saya rindu di daerah-daerah lain juga, selain yang ada di Sulawesi Utara, kita yang ada di tempat di mana bebas untuk membangun gereja, karena memang tidak semua daerah bisa membangun gereja dengan bebas. Tetapi minimal di mana daerah-daerah, provinsi-provinsi yang ada kebebasan, keluasan untuk bangun gereja, bangunlah gereja dengan sebaik-baiknya. Muliakanlah nama Tuhan dengan apa yang ada padamu. Jadi hidup kita ini harus menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Jadi nama Tuhan itu ditinggikan lewat pribadi kita. Dan anak ini, saudaraku, walaupun dia masih kecil, disebut anak, berarti orang-orang Kristen anak-anak baru mengenal Tuhan. Tetapi dia rela melakukan kebenaran firman Tuhan. Dan Yesus mengadakan mujizat yang besar oleh karena anak kecil ini. Saudaraku, dan banyak sekali dalam Alkitab yang menyebutkan bahwa hidup kita ini menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Contohnya apa, saudaraku? Contohnya dalam kitab Lukas 19 ayat 1-10 tentang Sakeus. Sakeus ketika dia dipulihkan Tuhan, ketika hidupnya berubah, dia menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Hidupnya memberkati orang miskin. Saudara lihat, memberkati orang miskin. Sakeus berkata ketika Yesus singgah numpang di rumahnya, Sakeus berkata begini, setengah dari milikku Tuhan, aku akan berikan kepada orang miskin. Saudara bisa bayangkan, setengah dari milik Sakeus. Sakeus di kala itu adalah orang yang sangat kaya raya. Kalau mungkin sekarang, saudaraku, kalau cuma ada, orang miliarder. Saudaraku, saya yakin kalau mau disurvei, orang Kristen yang jadi miliarder, yang maksudnya punya pegang uang sulit sekali. Setengah dari miliknya saya berikan kepada orang miskin. Coba saudara cek, jangankan kepada orang miskin, untuk di gereja pun di mana dia berjemaat, belum tentu dia mampu memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Jangankan setengah, banyak kali orang Kristen 1/10 saja tidak mampu, apalagi setengah, itu berarti 50%. Tetapi Sakeus, saudaraku, dia menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Dulu yang hidupnya berbuat dosa, dulu yang hidupnya ini melakukan kejahatan, suka pajak-pajak yang berlebihan, saudaraku. Tetapi ketika dia kenal Yesus,
ketika dia sejak dia kenal Yesus, hidupnya berubah. Dia berubah dan dia menjadi sarana kemuliaan nama Tuhan. Dia bilang, setengah dari milikku aku akan persembahkan kepada orang-orang miskin. Jadi hidupnya hidup untuk memberkati banyak orang. Saudaraku, ada banyak orang di luar sana yang membutuhkan kita untuk memberkati mereka. Apalagi engkau yang diberkati Tuhan. Apalagi engkau yang dipercayakan Tuhan berkat yang besar. Jangan menutup tangan, jangan menutup mata. Jadilah sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudaraku, Sakeus ini dia bilang kepada Tuhan, dan kalau ada yang kuperas, akan kukembalikan 4 kali lipat. Saudaraku, akhirnya dia ini menjadi sarana kemuliaan Tuhan. Dia menyenangkan Tuhan. Dia bilang, Tuhan, kalau ada yang saya peras, saya akan kasih kembali 4 kali lipat. Jadi kalau dia peras 100.000, dia akan kembalikan, saudara hitung 4 kali lipat. 100.000 dikalikan 4 kali lipat. Saudaraku, tidak mudah orang-orang Kristen mampu melakukan hal yang demikian. Di zaman sekarang ini, banyak orang Kristen sulit melakukan seperti apa yang Sakeus lakukan. Bahkan justru orang Kristen banyak kali protes. Bukan 4 kali lipat, bukan setengah dari milikku, tetapi 1/10 saja. Mereka banyak yang protes. Bahkan maaf bicara saudaraku, banyak orang Kristen yang senang ketika ada pengajar-pengajar sesat yang bilang di medsos, 1/10 itu hanya berlaku di hukum Taurat. Ini orang Kristen dia langsung senang. 1/10 itu hanya berlaku bagi kaum Lewi. 1/10 itu tidak berlaku lagi di zaman sekarang. Saudaraku, berarti firman Tuhan itu cuma perjanjian baru yang akan kita pakai. Jadi yang lama tidak kita pakai lagi. Tetapi persepuluhan itu bukan hanya ditulis di perjanjian lama. Sampai di perjanjian baru masih dicatat bagaimana Abraham mempersembahkan persepuluhan kepada Tuhan. Masih ditulis saudaraku. Alkitab mencatat. Orang Kristen paling senang kalau bilang tidak berkorban, tidak usah berkorban, paling senang. Karena kami pun mengalami hal itu. Hati-hati saudaraku, pengajar sesat sementara berkembang di mana-mana. Tetapi kita belajar untuk mengasihi Tuhan itu dengan tulus. Sakeus dia bilang, setengah dari milikku. Saudaraku, setengah itu 50%. Bahkan bukan sampai 50%, dia tambah lagi. Kalau ada dari yang kuperas selama ini Tuhan, aku akan kembalikan 4 kali lipat. Saudara lihat, orang yang hidupnya berubah, orang yang hidupnya dipulihkan, dia akan melakukan hal yang menyenangkan Tuhan. Orang yang hidupnya berubah, hidupnya itu akan menjadi berkat dan hidupnya itu akan menjadi saluran berkat. Saudaraku, marilah kita menjadi saluran berkat Tuhan. Karena apa yang ada pada kita itu hanya sementara. Kalau kita tahan, berarti kita tidak menjadi saluran yang memberkati pekerjaan Tuhan. Saya contohkan tadi, di awal tadi, di kampung kami ketika orang-orang Papua studi wisata rohani, mereka balik dari Sulawesi Utara, mereka kembali ke Papua, mereka cerita, ternyata gereja di sana bagus-bagus, gereja di sana luar biasa, nama Tuhan dimuliakan, amin. Tetapi siapa aktor dari pembangunan gereja itu? Ialah orang-orang Kristen yang ada di sana. Berarti orang-orang Kristen yang ada di sana menjadi sarana untuk kemuliaan Tuhan. Nama Tuhan disanjung, disembah. Mereka membuat perbandingan. Coba lihat di Papua. Di Papua rata-rata banyak gereja itu kecil-kecil. Banyak gereja itu masih pakai rumah-rumah, belum membangun. Karena kami pernah alami. Kami tinggal di Jayapura ini, kami sudah lihat dengan mata jasmani kami. Padahal di Jayapura ini beda dengan di Pulau Jawa. Kalau di Pulau Jawa memang ya kita maklumi, memang seperti itu keadaannya. Tetapi di Papua ini adalah tanah Injil, kebebasan untuk membangun gereja, membangun rumah Tuhan. Tetapi sangat disayangkan,
Di Papua ini gerejanya kecil-kecil, banyak yang pasti pakai rumah, padahal di Jayapura atau di Papua itu otsus, otonomi khusus. Jadi keuangan kalau mau dikatakan lebih jauh melimpah dari ya orang yang ada di Sulawesi Utara sana. Masih jauh melimpah orang-orang yang ada di Papua. Sebab itu di Papua ini saudaraku, banyak pendatang-pendatang yang datang merantau. Merantau untuk apa? Untuk cari nafkah. Banyak yang sukses di tanah perantauan di Papua ini. Karena orang bilang, oh di Papua katanya uang dolar. Tetapi saudaraku sangat disayangkan. Mari kita menjadi agen untuk kemuliaan nama Tuhan. Pejabat-pejabat yang diberkati di tanah Papua. Mari lihat gereja-gereja di Papua. Orang-orang Kristen, pengusaha-pengusaha yang diberkati di tanah Papua. Mari kita lihat pembangunan-pembangunan gereja. Di mana engkau berjemaat. Jangan dulu melebar. Mulai dulu dari di mana engkau ada. Jadi berkat dulu di mana engkau ada. Kalau engkau mampu melebar ke gereja-gereja yang lain, lakukan itu. Lakukan untuk nama Tuhan dimuliakan. Kami berdoa, biarlah gereja-gereja di Papua ini boleh maju, boleh besar, boleh berkembang. Banyak gereja-gereja perintisan yang masih pakai rumah, banyak gereja-gereja yang masih bangunan darurat. Biarlah boleh terbangun dengan bangunan permanen, minimal bangunan permanen. Supaya apa? Nama Tuhan dimuliakan. Saudaraku, mari kita menjadi berkat untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Saudaraku, mengapa banyak orang Kristen itu tidak diberkati? Karena apa? Ketika mereka menerima berkat dari Tuhan, mereka tahan berkat itu. Mereka cuma pakai untuk diri sendiri. Mereka cuma konsumsi untuk diri sendiri. Mereka tidak menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan. Tidak menjadi saluran untuk memberkati pekerjaan Tuhan. Tidak menjadi saluran untuk memberkati banyak orang yang ada di sekelilingnya. Tetapi Tuhan mau memberkati orang-orang Kristen yang bisa ketika dia terima, dia bagi. Dia terima, dia kasih. Dia kembalikan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara yang diberkati dan dikasih oleh Tuhan. Firman bilang, orang yang kikir itu atau orang yang pelit tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Artinya apa? Orang yang pelit, orang yang kikir, yang hanya hidup untuk dirinya sendiri, tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Tidak masuk surga, saudaraku. Jadi hati-hati, jangan sampai kita sudah banyak melakukan hal-hal. Ibadah kita lakukan, banyak macam kita lakukan. Rajin kita lakukan, saudaraku. Semangat memuji Tuhan itu semangat. Tetapi ketika dicek, masih punya roh kikir, roh pelit, Tuhan bilang maaf. Kamu masih pelit dan kikir, pintu surga tertutup untukmu. Karena Alkitab sendiri yang bilang, orang yang kikir, yang pelit, tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara ingat, ada satu pemuda yang datang kepada Yesus, dia berkata, Yesus guru yang baik, apakah yang harus aku lakukan supaya aku memperoleh hidup yang kekal? Dia bilang, kenapa engkau bilang aku baik? Iya, saya bertanya apa yang harus saya lakukan supaya saya memperoleh hidup yang kekal? Tuhan berkata, kamu sudah lakukan apa dalam perintah yang kamu baca dalam firman Tuhan? Dia bilang, Tuhan tanya, jangan berzinah. Oh iya, saya tidak berzinah. Jangan membunuh. Iya, saya tidak membunuh. Jangan mencuri. Tidak. Hormatilah ayah dan ibumu. Iya, saya sudah lakukan. Berpuasa, saya sudah lakukan. Tuhan bilang, pergi jualah hartamu dan bagikan bagi orang-orang yang berkekurangan. Mendengar itu, maka sedihlah hatinya. Karena banyak hartanya. Ternyata Tuhan bilang ada satu kekuranganmu, yaitu dalam hal pelit. Saudaraku, orang Kristen ada kekurangan-kekurangan yang tersembunyi, yaitu pelit dalam pekerjaan Tuhan. Pelit melihat pembangunan gereja, pelit memberikan persembahan. Di zaman sekarang ini masih ada orang yang kaya memberi persembahan 2.000. Zaman sekarang ini kami lihat orang yang sudah diberkati persembahannya 2.000. Kalau seandainya pengemis dia kasih 1.000, puji Tuhan. Karena sesuai dengan pekerjaannya. Kalau kita pengusaha, kalau kita pekerja swasta, kita diberkati. 1 minggu 1 kali kita taruh di kotak persembahan cuma 2.000. Berarti saudaraku, nama saudara bukan di dalam kitab kehidupan. Tetapi tercatat di dalam api neraka. Karena Alkitab bilang orang yang kikir tidak mendapat bagian dalam kerajaan surga. Mari saudaraku, kita di hari-hari ini kita menjadi sarana untuk kemuliaan nama Tuhan.
pribadi kita berbuat kebaikan. Anak kecil ini, dia sebenarnya lapar, mengikut Tuhan. Dia lapar, tetapi dia rela berikan. Supaya apa? Mujizat terjadi. Tuhan membutuhkan figur-figur orang-orang Kristen yang seperti ini. Ketika kita berikan, kita akan menerima kembali. Bahkan lebih daripada itu, bahkan sampai kenyang, saudaraku. Anak yang memberikan 5 roti dan 2 ikan, ketika dia beri kepada Tuhan, dia tidak habis, tetapi ketika Yesus buat mujizat, dia kembali menerima bukan hanya 2 ikan, bukan hanya 5 roti, sesuka hati. Dia mau makan 10 roti bisa, dia mau makan 10 ikan bisa, karena mujizat Tuhan dinyatakan. Jadi ketika kita memberi, kita tidak akan kehilangan berkat. Tuhan akan mengembalikan lebih daripada apa yang kita berikan untuk Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, Allah yang baik, Allah yang mulia. Berikanlah hati kami hati yang penuh dengan kemurahan hati, yang tidak memikirkan kepentingan diri kami sendiri, tetapi kami belajar memikirkan kepentingan Tuhan, kepentingan orang banyak, kepentingan pelayanan, kepentingan pekerjaan Tuhan, kepentingan nama Yesus Kristus. Hamba mau berdoa bagi orang-orang Kristen yang sudah diberkati oleh Tuhan, biarlah mereka juga memberkati pekerjaan Tuhan. Bahkan kami percaya orang-orang Kristen yang bergumul, bahkan semua pemirsa yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang layak. Doa kami Tuhan berkati semua pemirsa yang bergumul untuk mendapatkan pekerjaan. Berikan pekerjaan yang terbaik, pekerjaan yang layak, dan kami hidup tidak berkekurangan di dalam Tuhan. Hamba mau berdoa bagi semua pemirsa yang sudah menonton khotbah ini sampai habis, bahkan yang sudah like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Dalam nama Yesus Kristus, haleluya, amin.